Saat bekas Laskar FPI tumpahkan kekesalan kepada Munarman dalam sidang. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusakan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus. Jadi kalau pembaiatan itu dia sama sekali enggak, hanya mengikuti seminar, dan dia menjadi seorang narasumber di situ. Itu. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan didekatkan rakyat ini dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme. Nggak ada. Itu kan hanya keterangan sepihak aja dari mereka. Oke. Mereka itu juga klien kita ini nggak kenal sama orang-orang itu gitu loh. Kapan? Itu andaikan waktu itu ada memang statement baiat atau seperti segala macamnya, saya yakin beliau akan menolak, karena yang beliau sampaikan pun di acara itu kontra dengan sepak terjang ISIS waktu itu. Munarman hadir di waktu ada baiat itu. Munarman punya kewajiban melaporkan ke polisi. Ketika dia setelah seminar itu selesai, dia lapor polisi. Ada orang di baiat ini. Nah, ini terjadi di 2014 dan di 2015. Terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya aja sudah 7 tahun, 6 tahun. Tidak ada tuh Munarman melakukan ini. Sekarang perbuatan. Subjeknya apa ini? Orang. Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan? Masa Anda nggak ngerti Anda biar ngerti juga. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 2 Februari. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Salah satu saksi berinisial Z menumpahkan kekesalannya kepada Munarman dalam sidang. Z merupakan mantan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara seminar berkedok Baiat ISIS di Makassar pada 25 Januari 2015. Z menyebutkan ceramah Munarman diibaratkan racun. Awalnya, Munarman bertanya kepada Z soal siapa yang mengajak baiat dalam acara itu. Z pun menjawab bahwa ceramah Munarman berdampak besar bagi dirinya dan juga saudara-saudaranya. Sementara itu, seorang saksi berinisial AA tampak kesal mendengar pernyataan tim kuasa hukum terdakwa Munarman. AA merupakan mantan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara Baiat ISIS berkedok seminar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24 Januari 2015. Acara itu dihadiri Munarman. Awalnya salah satu kuasa hukum Munarman bertanya kepada AA soal konvoi setelah acara Baiat ISIS tersebut. Kuasa hukum Munarman kemudian kembali bertanya apakah polisi yang mengatur lalu lintas itu berseragam? Mendengar jawaban, tim kuasa hukum Munarman merasa jawaban AA terkesan bercanda. Adapun Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 Jungto pasal 7, dan pasal 15 Jungto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam atau FPI itu disebut telah terlibat dalam tindak pidana terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 2 Februari. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Salah satu saksi berinisial Z menumpahkan kekesalannya kepada Munarman dalam sidang. Z merupakan mantan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara seminar berkedok Baiat ISIS di Makassar pada 25 Januari 2015. Z menyebutkan ceramah Munarman diibaratkan racun. Awalnya, Munarman bertanya kepada Z soal siapa yang mengajak baiat dalam acara itu. Z pun menjawab bahwa ceramah Munarman berdampak besar bagi dirinya dan juga saudara-saudaranya. Sementara itu, seorang saksi berinisial AA tampak kesal mendengar pernyataan tim kuasa hukum terdakwa Munarman. AA merupakan mantan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI yang hadir dalam acara Baiat ISIS berkedok seminar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 24 Januari 2015.
Acara itu dihadiri Munarman. Awalnya salah satu kuasa hukum Munarman bertanya kepada AA soal konvoi setelah acara Baiat ISIS tersebut. Kuasa hukum Munarman kemudian kembali bertanya apakah polisi yang mengatur lalu lintas itu berseragam. Mendengar jawaban, tim kuasa hukum Munarman merasa jawaban AA terkesan bercanda. Adapun Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 junto pasal 7, dan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam atau FPI itu disebut telah terlibat dalam tindak pidana terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar al-Baghdadi.